Udah ya, kita mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan membahas tentang materi topik 12, yaitu inflationary gap dan deflationary gap. Di mana ini nanti akan dipresentasikan oleh kelompok 1. Dalam mempresentasikan nanti dilihat waktunya, kalau dikondisikan berapa menit, kemudian kita adakan tanya jawab. Tanya jawabnya akan diberikan pada saat setelah selesai presentasi, di akhir presentasi ya. Mohon nanti kalau ada yang tanya, pada waktu presentasi setiap slide diperhatikan, kalau ada yang belum paham atau belum mengerti, tulis di lembar kertas, nanti bisa ditanyakan di akhir presentasi. Untuk kelompok 1 disiapkan, segera dipresentasikan biar waktunya tidak habis. Ya, ini karena Zoom, silakan. Kelompok 1 siap? Siap. Ya udah, silakan Mbak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang materi kami yang sudah kami buat. Berikut adalah nama kelompoknya. Dan materi kali ini tentang inflationary gap dan deflationary gap. Untuk yang pertama dibacakan oleh Mas Wahyu Indardi. Oke, Mas Wahyu Indardi masih ada halangan, maka akan saya bacakan. Yang pertama ada inflationary gap. Pengertian dari inflasi adalah suatu proses atau peristiwa dalam perekonomian diakibatkan karena terganggunya keseimbangan antara arus uang dan arus barang. Inflasi juga bisa diartikan suatu gejala di mana tingkat harga umum mengalami kenaikan secara terus-menerus. Lalu, apakah inflationary gap itu? Inflationary gap itu berarti inflasi dan gap, yang berarti kesenjangan. Inflasi dan kesenjangan, yang kalau di bahasa Indonesia kan menjadi kesenjangan inflasi, yang berarti di sini adalah kesenjangan inflasi konsep ekonomi makro yang mengukur perbedaan antara tingkat PDB real saat ini dan produk domestik bruto atau PDB yang akan ada. Tentunya inflationary gap ini mengukur apabila ekonomi beroperasi pada kesempatan kerja penuh atau full employment. Dan kemudian akan dibacakan oleh rekan kami Mas Wahyu Indardi. Ya, baik. Bila kenaikan yang terjadi hanya sekali, walaupun presentasi yang cukup besar, belum dapat dikatakan sebagai inflasi, karena tidak mempunyai pengaruh lanjutan. Sebagai contoh, kenaikan harga-harga menjelang bulan Ramadan, ataupun pada hari besar lainnya, belum dapat dikatakan sebagai inflasi, karena tidak mempunyai pengaruh lebih lanjut. Kejadian seperti contoh tersebut dikatakan sebagai kenaikan tingkat harga, dan setiap peristiwa yang cenderung mendorong naiknya tingkat harga disebut sebagai gejolak inflasi. Sedangkan tingkat persentase kenaikan tingkat harga dan beberapa indeks harga dari suatu periode ke periode lain disebut dengan laju inflasi. Oke, kemudian akan dibacakan oleh Sinta Nur Saidah. Baik. Selanjutnya yaitu penyebab inflasi. Secara umum, penyebab inflasi yaitu sebagai berikut.
Yang pertama, dikarenakan jumlah uang yang beredar terlalu berlebihan, sehingga melebihi keuntungan. Yang kedua, tradisi masyarakat yang bersifat konsumtif sering mengimpor barang. Yang ketiga, terjadinya bencana alam. Yang keempat, terjadi defisit pada APBN. Yang kelima, terjadi ekspansi kredit. Yang keenam, terjadi pemberontakan. Yang ketujuh, pengenaan pajak pada konsumen. Yang kedelapan, kenaikan harga BBM. Selanjutnya yaitu sebab-sebab inflasi. Yang pertama, terdapat tarikan permintaan atau kelebihan likuiditas atau uang atau alat tukar. Lebih dipengaruhi dari peran negara dalam kebijakan moneter atau bank sentral. Yang kedua, desakan tekanan. Produksi atau distribusi. Kurangnya produksi atau juga termasuk kurangnya distribusi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Andromeda. Inflasi digolongkan menjadi beberapa macam. Di antaranya A. Berdasarkan barat tidaknya inflasi. 1. Inflasi ringan adalah jika tingkatan masih berada di bawah 10% per tahun. Inflasi sedang adalah inflasi yang lajunya berada di antara 10% sampai dengan 30% per tahun. Inflasi berat adalah inflasi yang lajunya berada di antara 30% sampai 100% per tahun. Hiperinflasi adalah inflasi yang terjadi di atas 100% per tahun akibat yang terjadi jika inflasi di atas 100% adalah masyarakat akan mengalami ketidakpercayaan terhadap pemakaian uang. Perannya lagi adalah terjadinya kehancuran sistem ekonomi yang dibangun dialami Indonesia dekade tahun 1966. Inflasi yang terjadi yaitu 650% per tahun. Kemudian akan dibacakan oleh Ida Ayu. Berdasarkan penyebabnya. B. Berdasarkan penyebabnya, inflasi permintaan agregat. Penyebab pertama kali inflasi jenis ini adalah adanya kenaikan permintaan total atau agregat demand. Sedangkan produksi berada pada keadaan kesempatan kerja penuh. Yang kedua, inflasi biaya. Inflasi biaya ini terjadi karena adanya penurunan dalam total atau agregat supply. Karena adanya kenaikan biaya produksi menyebabkan adanya kenaikan harga serta produksi akan turun. Jika berjalan terus-menerus, maka akan terjadi cost inflation. C. Berdasarkan asal inflasi. Yang pertama yaitu inflasi yang berasal dari dalam negeri atau domestic inflation. Yang kedua, inflasi yang berasal dari luar negeri. Dan kemudian akan dibacakan oleh Rahmawati. Dampak inflasi pada perekonomian masyarakat. Dampak inflasi pada perekonomian secara umum mendorong penanaman modal spekulatif. Tingkat bunga meningkat. Adanya ketidakpastian keadaan ekonomi di masa yang akan mendatang. Timbulnya masalah dalam neraca pembayaran. Daya beli masyarakat turun dikarenakan nilai mata uang turun. Dampak inflasi perekonomian secara khusus. Dampak inflasi terhadap pendapatan. Dampak inflasi terhadap individu dan masyarakat. Dampak inflasi terhadap produksi. Dampak inflasi terhadap distribusi. Ya, untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Hairina Vindi. Inflasi.
Pengaruh inflasi secara umum, inflasi dapat mengakibatkan berkurangnya investasi di suatu negara, mendorong kenaikan suku bunga, mendorong penanaman modal yang bersifat spekulatif, kegagalan pelaksanaan, ketidakstabilan ekonomi, defisit neraca pembayaran, dan merosot tingkat kehidupan dan kesejahteraan masyarakat. Cara mengatasi inflasi adalah 1. Kebijakan moneter adalah tindakan yang dilakukan oleh bank sentral untuk mempengaruhi uang yang beredar dari kredit. Kedua, kebijakan fiskal adalah kebijakan yang menyangkut pengaturan pengeluaran pemerintah serta perpajakan yang secara langsung dapat mempengaruhi permintaan total dan mempengaruhi harga. Ketiga, kebijakan non-moneter dapat ditempuh melalui cara berikut. 1. Kebijakan upah. 2. Kebijakan yang berkaitan dengan hasil produksi. Kebijakan penentuan harga dan indexing. Ya, kemudian akan dibacakan oleh Maya Ayu Sulistiawati. Inflationary gap. Menurut teori ekonomi makro, pasar barang menentukan tingkat permintaan agregat yang ditunjukkan dalam hubungan berikut ini. AD sama dengan C plus I plus G plus X min M. Ini merupakan rumus untuk menghitung inflationary gap. AD adalah permintaan agregat, C pengeluaran konsumsi, I investasi, ekspor, M impor. Ya, selanjutnya dibacakan oleh Adinda Hasuna. Untuk saudara Adinda, apakah ada? Oke, langsung diteruskan oleh saudara Heisha Apriliana. Baik, deflationary gap. Definisi deflasi merupakan sebuah fenomena di mana harga suatu barang mengalami penurunan secara terus-menerus dalam atau periode oleh turunnya upah tenaga kerja. Deflasi adalah penambahan nilai mata uang yang juga diikuti dengan penurunan produksi, sulitnya lapangan pekerjaan, dan rendahnya daya beli masyarakat. Deflasi adalah suatu periode di mana harga barang secara umum mengalami penurunan dan nilai uang bertambah. Deflasi adalah kebalikan dari inflasi. Bila inflasi terjadi akibat banyaknya jumlah uang yang beredar di masyarakat, maka deflasi terjadi karena kurangnya jumlah uang yang beredar. Secara umum, deflationary gap atau kesenjangan deflasi terjadi jika tingkat GNP keseimbangan lebih kecil dibanding dengan tingkat GNP full employment. Baik, ini adalah proses deflationary gap-nya. Jadi bisa dilihat di sini ada contoh yang kami paparkan di sini. Dan kemudian untuk selanjutnya dibacakan oleh saudara Rusmanta Adiwijaya. Baik, kataan ini dapat dilukiskan seperti yang terlihat dalam gambar 1. Dalam gambar itu, sumbu tegak melukiskan permintaan agregat atau disebut AD, sedangkan sumbu datar melukiskan penawaran agregat atau AS. Mengenai kedua sumbu tersebut, khususnya sumbu tegak, ini keterangannya adalah sebagai berikut. Jika yang dibicarakan adalah perekonomian dua sektor, sumbu tegak itu membuat variabel C dan I.
sedangkan grafik Z berarti C plus I. Adapun sumbu data memuat GNP atau Y yang besarnya sama dengan C plus S. Jika yang dibicarakan adalah mengenai perekonomian 3 sektor, sumbu tegak itu memuat variabel C, I, dan G. Dan grafik Z berarti C plus I plus G. Sedangkan sumbu datar memuat GNP atau Y yang besarnya sama dengan C plus S plus D. Jika yang dibicarakan adalah mengenai perekonomian 4 sektor, sumbu datar itu memuat C, I, G, dan X. Sedangkan grafik Z harus dibaca sebagai C plus I plus G plus X. Adapun sumbu datar menyatakan GNP atau Y yang besarnya sama dengan C plus S plus D plus M. Dan kemudian akan dibacakan oleh Saudara Ronggo Nugroho Seto. Baik, Mas Ronggo Nugroho Seto. Baik, akan diteruskan oleh Muhammad Zaki Zamani. Ciri-ciri deflasi. Ciri terjadinya ini bisa terjadi akibat beberapa gejala di bawah ini seperti 1. Penurunan produksi dan kesempatan kerja, penurunan harga, perbaikan neraca perdagangan, penurunan harga secara umum. Dampak deflasi. 1. Dampak positif deflasi. Nilai mata uang menguat. 2. Munculnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menabung untuk memenuhi kebutuhan masa depan. 3. Konsumen cenderung lebih banyak menghemat saat berbelanja. 2. Dampak negatif dari deflasi. 1. Menurunnya pendapatan sektor bisnis. Kondisi deflasi di suatu negara menyebabkan banyak pelaku bisnis bersaing untuk menjual harga untuk menarik konsumen. 2. PHK besar-besaran. Dari definisi deflasi dan penyebabnya telah dikatakan bahwa ada peningkatan produksi tetapi tidak disertai dengan peningkatan permintaan publik. Yang ketiga, penurunan investasi dan harga saham. Apabila bisnis terus menderita kerugian karena deflasi, investor akan menarik modal mereka karena takut mereka tidak akan mendapat manfaat. Oke, selanjutnya dibacakan oleh Mariska Surya. Kepada Mariska. Baik, akan saya lanjutkan. Cara mengatasi deflasi. 1. Menurunkan tingkat suku bunga. Tujuannya untuk menambah jumlah uang yang beredar dalam masyarakat. Dengan begitu, masyarakat akan memilih untuk menyimpan uangnya sendiri dan keinginan untuk membeli barang akan meningkat. 2. Menerapkan kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan yang dilakukan Bank Sentral dengan tujuan untuk menambah jumlah uang yang beredar di dalam masyarakat. 3. Menerapkan kebijakan fiskal. Merupakan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan untuk menambah jumlah uang yang beredar dalam masyarakat. 4. Menerapkan kebijakan non-moneter. Kebijakan ini sangatlah efektif dalam mengatasi masalah deflasi karena mengandung sejumlah langkah yang dapat menambah jumlah uang yang beredar dalam masyarakat. Dapat dilihat pengaplikasian pada gambar di atas. Pada kasus deflation gap, tingkat pendapatan full employment dan permintaan agregatif lebih kecil daripada penawaran agregatif. Kondisi ini akan terjadi kesenjangan deflasi atau deflation gap sebesar DH. Sebaliknya, apabila tingkat pendapatan full employment pemerintah agregatif lebih besar daripada penawaran agregatif, kondisi ini akan menyebabkan kesenjangan inflasi atau inflationary gap sebesar AB. Dari gambar di atas dapat disimpulkan bahwa pengaplikasian ini bertujuan untuk menggambarkan dan memberikan solusi melalui pemikiran dan perhitungan terhadap inflasi atau deflasi yang terjadi agar dapat tertangani dengan baik, supaya tidak semakin memburuk kondisinya. Berikut adalah beberapa rumus inflationary gap dan deflationary gap.
Dan berikut adalah contoh perhitungan dari deflationary gap dan inflationary gap. 1. Deflationary gap atau jurang deflasi, dan nomor 2 adalah inflationary gap atau jurang inflasi. Bisa diperhatikan di sini contoh soalnya. Dan ini contoh soalnya, Y1 ada 300, Y2 ada 240, C1-nya 250, C2 sama dengan 280, investasi atau I sama dengan 40. Dan hitunglah inflationary gap dan deflationary gap bila kapasitas produksi nasional KPN-nya 240 dan nomor 2 bila KPN-nya 300. Jawab, mencari MPC. Berikut adalah rumusnya. Dan nomor 2, mencari konsumsi otonom. Dan yang ini bawahnya caranya seperti ini. C sama Untuk dengan yang fungsi konsumsi, sebentar Mas. Untuk fungsi konsumsi itu ada kesalahan ya. Bukan 24, hasilnya kan A-nya 25 ya. Halo? Oh iya Ibu. Iya. Ya. Iya Ibu. Tolong nanti diperhatikan. A-nya kan ketemu 25. Oh iya. Ya. Maka untuk fungsi konsumsinya autonomusnya 25. Terus yang satunya dikorupsi siapa? Ya. Iya Ibu, siap. 25 ya, bukan 24 ya. Iya, ada kesalahan Ya. dalam mengerjakan itu. Belum harus begitu. Ya, lanjut Mas. Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Wahyu Indardi. Tiga, mencari BEP. Y sama dengan Y, kemudian Y sama dengan A plus BY. Y sama dengan 25 plus 0,75 Y. Y 0,75 sama dengan 25. 0,25 Y sama dengan 25. Y sama dengan 100. Mencari pendapatan nasional atau Y. Rumusnya yaitu Y plus Y sama dengan Y sama dengan 25 plus 0,75 Y plus 40. Y dikurangi 0,75 Y sama dengan 2 plus 40. 0,25 Y sama dengan 65. 65 dikali 65 dibagi 25 Y sama dengan 260. Jika KPN 240, rumusnya yaitu S sama dengan Y dikurangi Y. S sama dengan Y dikurangi A plus BY. S sama dengan 240 dikurangi 25 plus 0,75 kali 240. S sama dengan 240 dikurangi 25 plus 180. S sama dengan 240 dikurangi 205 sama dengan S sama dengan 35. Karena pada saat KPN 240 besar saving atau S adalah 35, ya artinya S lebih kecil daripada I, yaitu investasi. Maka pada KPN 240 terjadi inflasionary GAP. Baik, kesimpulannya adalah berdasarkan hasil dari makalah ini bisa disimpulkan bahwa inflationary gap atau kesenjangan inflasi dan deflationary gap atau kesenjangan deflasi
kita dapat mengetahui apa dan bagaimana seputar fenomena inflasi, deflasi, dan kesenjangan yang terjadi di sosial masyarakat. Sehingga kita dapat melakukan dan menerapkan aturan atau kebijakan untuk menanggulangi terjadinya kesenjangan inflasi dan deflasi dalam kehidupan masyarakat. Dengan cara memperbesar atau memperkecil pengeluaran, maka mempengaruhi tingkat kesempatan kerja dan tingkat pendapatan nasional. Tingkat pendapatan nasional yang biasa dianggap sebagai tingkat pendapatan yang ideal bagi suatu perekonomian Halo, Nggih. sudah nggak ini? Presentasinya sudah. Ya, ini tadi lanjutannya. Sebaliknya, apabila dalam perekonomian terdapat inflationary gap, pemerintah pada umumnya mengusahakan menurunkan tingkat pendapatan dengan maksud untuk menghilangkan inflationary gap tersebut. Oke, sekian dari kelompok 1. Apabila ada kesalahan dan kekurangan atau kata-kata yang kurang pantas, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adanya mungkin ada yang belum paham. Mas, tolong di share. Sudah habis tak ini? Kurang berapa menit? Halo? Iya, Ibu. Bentar, Ibu. Saya lihat. Kurang berapa menit ini, Mas? Kurang setengah jam, Ibu. Setengah jam ya? Iya. Ya. Tolong di-share sebelum kesimpulan, slide sebelum kesimpulan. Slide-nya sebelum kesimpulan. Ya. Sebelum kesimpulan. Ya, sebelumnya. Ya, Perhitungan, Mas. Perhitungan. Iya, perhitungan. Perhitungan yang salah itu tadi. Sebelum salah ada lagi. Sebelum kesimpulan ada satu atas bulan. Yang ini, Ibu. Jadi bawahnya. Sebelum kesimpulan. Belum kesimpulan ya, Ibu ya? Iya, ini. Tidak dibesarkan ya. Sebentar, Ibu. Saya besarkan tuh. Sudah besar ya ini. Nggih. Sampun, Ibu. Oh, sudah. Ini sudah. Duh, terima kasih. Sampun. Nah, ini. Siapa pendapatan nasional. Ya. Dari pendapatan nasional itu adanya sama dengan 260. Ya? Sudah ketemu, Mas? Iya, Ibu. Itu kan ada Y sama dengan 260. Lalu jika KPN 240. Untuk yang Y sama dengan 260 itu untuk apa, Mas, sebenarnya? Y sama dengan 240. Bisa enggak? Hubungannya enggak? Y ya sama dengan 260 dengan jika KPN 210. Ini ada KPN 240. Ya. Lantas untuk yang 260 itu untuk apa ya? Itu pertanyaan. Kan kelompoknya mungkin itu ada dua pertanyaan, Ibu, tadi. Pertanyaan di atasnya, coba. Ini, Ibu. Di atasnya ini. Ini contoh soal. Contoh soal.
Ini. Ini pertanyaannya. Iya. Iya, itu soalnya, Bu. Itu soal. Ya. Jadi itu Itu kita soal. di Seharusnya kalau memang itu Y, kalau nggak ada hitungannya, soalnya kan nggak ada itu kayaknya perhitungan pendapatan, ya kan? Ada nggak pertanyaannya? Coba pertanyaannya mencari Y ada nggak di situ? Coba. Lanjutnya. Nah, ini kan pertanyaannya apa ini? Atasnya tadi loh, Mas. Bukan ini ya, atasnya tadi nggak benar atasnya. Slide-nya tadi. Sebelum ini. ini hitunglah. Hitunglah. Bawahnya lagi. Mencari. Nah, ini. Hitunglah apakah itu IG atau DG, ya kan? Dengan kapasitas 140. Ya, KPN itu kapasitas 140 kan berarti sudah Y-nya sudah ketemu 240 ya. Kemudian yang kedua baru 300. Wow. Iya, paham Ibu. Ya. Jadi 240 210 Y-nya. Wow. Banyak lagi, saya. Nah, lagi itu loh. Bukan itu. Lanjut next. Oh ya. Next. Oh ya. Yang ini, Bu. Yang ini. Sinyalnya next. Nah, ini loh. Nah, apa diperhatikan ya? 4. Pertanyaan memang ada 4 tadi, Mas. Pertanyaannya cuma 2. Ya, IG sama DG ya. Nah, di situ nanti sudah diketahui 20 ya 300. Jadi tadi ada yang 240 dan yang 300 itu untuk mencari apakah itu IG sama DG ya. Yang pertama nanti perhitungannya yang pertama ini. Yang jika KPN 240. Ya. Jika KPN 240 berarti ini. Terjadi Ya. inflasi, ya. Nah, ini langsung S. Nah, S-nya 35. Investasinya berapa tadi? Investasinya Ini berapa? 40. 40. Berarti I lebih besar dari saving. Berarti apa? Inflasi. Nah, inflation gap. Nah, itu cukup dengan ini aja sudah cukup ya kita mencarinya jika KPN 240. Kemudian jika KPN 300. Ya. Bisa juga seperti itu. Nah, kalau disuruh mencari break even point, baru Anda mencari yang 3 tadi, mencari BEP-nya. Ya. Paham. Dan tidak terlalu berbelit-belit. Ya. Ya, Kita jadi nanti sama dengan lagi. 260. Coba nanti ada materi mungkin punya buku yang lebih simpel dan tidak berbelit-belit, Anda bisa baca lagi. Ya, ini sudah benar. Hanya saja mungkin terlalu Anda tidak mencari ini, tapi perhitungannya seperti ini, ya kan? Ya, paham ya. Jadi yang tadi yang depan, yang depan tadi autonomusnya tadi ada kesalahan, ya. 25 ditulis 24, ya. Kalau nanti biar ada yang ngerti ya. Tadinya mungkin dianggap sudah benar dan ada kesalahan nanti kalau dalam perhitungan lagi ya. Ada yang nanya kan? Silakan. Masih ada waktu. Silakan. Apakah ada yang
bertanya dari Ada yang bertanya? Kalau nggak ada, nanti bisa lihat via WA. Mungkin kalau sekarang mungkin belum ada pertanyaan ya, bisa lihat WA ke saya, Bu, saya belum paham yang ini, gitu ya. Bisa. Mungkin kalau saat ini belum ada tidak atau mungkin belum ada pertanyaan. Nanti kalau sudah selesai mungkin ada pertanyaan. Tapi kalau sekarang masih ada yang mau tanya, saya tunggu. Ya, waktunya masih ada ya, Mas ya? Iya, Bu. Iya, ya, silakan. Saya tunggu, ada? Kalau nggak ada, bisa ditutup. Bisa ditutup, Bu. Sudah, nggak ada yang tanya. Paham ya? Nanti kalau ada yang tanya bisa via WA ya, nggak apa-apa ya. Ya, Bu. Chat pribadi. Oke, Mas, ditutup ya. Dari budaya ini saja ya. Untuk materi topik 12 ini saya kira aja. Kalau sekiranya nanti ada pertanyaan bisa WA ke saya atau mungkin bisa lewat temannya untuk menanyakan ke saya, nggak apa-apa ya. Dari saya kira aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekian dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Dari kelompok 1, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apakah sudah boleh nih, Bu? Sudah selesai? Ya, sudah. Ya, Kondarja.